Alhamdulillah masih semangat. Warga masyarakat Klaten dan hadirin sekalian pasti sudah tidak sabar ingin mendengarkan tausiah dari Ustazah yang khas dengan logat Jawa Tengahnya, yang akrab disapa Ustazah Ngapak. Marilah kita simak dan dengarkan bersama tausiah dari Ustazah Mumpuni Handayati. Kami silahkan. Merah merekah kantil berduri, bolehkah saya sambil berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli besek isinya cucur, bapak-bapak Kapolsek sudah digusur. Sebab Mbak Ririn jangan sotong, para hadirin mau ketutupan bokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dhahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil akhos kepada akhinal kiram Romo Ki Haji Hartoyo yang kami cadung barokah doanya, wabil akhos kepada Bapak AKBP Haji Warsono SH SIK MH. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Bapak Kapolres Kabupaten Klaten. Tuku es paten rasane tomat, ternyata Kapolres Klaten seneng banget sholawat. Insya Allah kalau pimpinannya saja remen sholawat model ngeten, fa insya Allah anggotanya pun pada ahli ibadah. Allahumma. Kepada Bapak Kapolres Kabupaten Klaten beserta Ketua Bayangkari Cabang Klaten yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil akhos kepada Ibu Bupati Kabupaten Klaten, Ibu Hajah Sri Mulyani SMMSI. Saya minta tepuk tangan dulu kangge kehadiran beliau. 2 periode ini insya Allah Februari 2025 beliau purno. Mudah-mudahan seluruh kepemimpinan beliau betul manfaat maslahat barokah. Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Klaten, wabil akhos hadir kanthi langsung Bapak Dandim, Bapak Letkol Bambang Setyo Triwibowo SEMhan beserta Ibu ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos kepada Dando Diklaptur Rindam 4 Diponegoro atau yang mewakili Bapak Letu Catur yang kami hormati, Ketua DPRD yang diwakili oleh Bapak Sekwan Haji Muhammad Nur Rosyid SIP yang kami hormati, Kejaksaan Negeri Klaten atau yang mewakili yang kami hormati, wabil akhos kepada KPU Bawaslu Kabupaten Klaten yang kami banggakan, wabil akhos kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Klaten Bapak Haji Anif Solihin SAG yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil akhos kepada Ketua FKUB beserta tokoh lintas agama Kabupaten Klaten yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil akhos kepada Bapak Ibu Polisi Polwan anggota Polres Klaten yang berusaha kontribusi dan bertugas luar biasa. Tepuk tangan kangge Polres Klaten luar biasa. Wabil akhos kepada Jamiah Maulid Simtuduror Asikol Mustafa dan Gus Hanafi ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliaken, Bapak Ibu sedaya para tamu undangan yang duduk lemprakan rageduman snack jajan,
walaupun lemprakan yang petengan ngantuk ora konangan, mudah-mudahan tetap keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan, yang masih berdiri ngadeg imannya yang jejeg, yang pada lenggah geliasah, yang pada ahli ibadah, yang lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi loro mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, diparingi ghirah semangat ibadah, amin Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Diundang di rumah dinas Polres sering ngaji sama ibu-ibu Bayangkari, ya alhamdulillah sering dilakoni. Tapi kalau pengajian di halaman Polres baru kali ini teng Klaten, luar biasa, tepuk tangan. Niki ciri-ciri Polrese rodo ugal-ugalan. Karena bukan berarti Pak Kapolres boten kerso kalah kali wingi tengah coro alun-alun, tapi Bapak Kapolres ngajak seluruh warga masyarakat Klaten untuk sepindah Maulidur Rasul. Yang kedua adalah doa bersama kangge pilkada ugi wonten ing Klaten lan khususipun wonten Jawa Tengah. Siapapun yang akan menjadi pimpinane kula panjenengan sedaya, mudah-mudahan pemilu wonten Kabupaten Klaten, wonten Provinsi Jawa Tengah, lan khususipun wonten Indonesia berlangsung dengan lancar, boten wonten alangan satunggal pun menapa, melahirkan pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hari ini Pak Kapolres Klaten membuktikan kepada warga masyarakat bahwa polisi remen ngaji, remen ngaos, remen solawatan. Ini terbukti, ternyata Polres Klaten telah membuktikan sesuai sumpah polisi yang disebut Tribrata. Tepuk tangan dulu. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Saya tadi belajar sama Ibu Bayangkari. Ternyata Pak AKBP Haji Warsono, war tapi nggak suka war, sukanya kedamaian. Pak AKBP Warsono niki mohon izin Ibu Bupati, dulu saya diundang di rumah dinas Bupati Klaten. Alhamdulillah juga sudah kepanggih sama Pak AKBP Warsono, tapi waktu itu saya tugas di Kabupaten Jepara. Hari ini saya lihat kok Pak Kapolres rodo kalem. Ternyata usut punya usut, kalem karena didampingi istri. Soalnya waktu teng Kabupaten Jepara wekdal niku kula tesih single. Saya pikir Pak Kapolres wekdal niku saweg bertugas di Jepara lagi dalam rangka mencari istri kedua. Ternyata hari amin kok dadi ora sida mawar telu. Jadi ternyata hari ini kalem, ternyata istrinya nderek. Saya yakin di balik suami yang sukses ada doa istri yang tirakatnya tembus langit pitu. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu Bayangkari yang selalu setia tirakat mendoakan para suaminya. Pak AKBP kalem sangat. Hari ini tidak berkutik. Ternyata Panci memang alhamdulillah derek seneng karena Pak Kapolres mengamalkan Tribrata. Kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua,
menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan ketertiban. Tepuk tangan dulu. Kalau begini kan amplopnya tambah. Oh, Catur Prasetya besok lagi rencana dulu. Saya hampir saja kepincut, hampir saya jadi Bayangkari itu. Karena sebelum jadi Bayangkari, jujur saja Ibu Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Forkompinda, saya cita-citanya dulu jadi Polwan. Tapi yang pertama langsung ditolak karena tingginya nggak nyandak. Yang kedua untune pating serwidil. Dan akhirnya saya nggak putus asa karena memang cita-cita keluarga harus ada yang jadi polisi. Dan ternyata karena saya nggak bisa jadi polwan, akhirnya masuklah kakak saya tenggene anggota polwan. Tapi ternyata kakak saya pun nggak bisa jadi polwan karena kakak saya laki-laki. Tapi walaupun demikian, senajan kula mboten saged dados istri polisi, nyatane hari ini malah ngaji kon ceramah nang ngarepe polisi. Tepuk tangan dulu dong. Maka para polisi anggota Polres Klaten hari ini Maulidur Rasul, doa bersama karena ternyata Polres Klaten pirsa dan paham yang namanya posisi jabatan, apalagi semakin meningkat pangkatnya, setan goda dengan berbagai macam cara. Di antaranya setan sampai bersumpah di dalam Al-Quran, fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula niki setan, kula mumpuni, kulo niki mumpuni setan. Ki nembe ana ki sejarah pengajian jamaah Klaten ngarani bunyaine mumpuni setan. Dumeh ki ning Polres ana dekengane Polres Klaten jenengan ki nembe ana ki pengajian ngarani bunyaine mumpuni setan. Bentar saya ulang ayatnya. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula bersumpah, seorang nganggo mumpuni ra nganggo setan. Dipleset-pleset nana wong Klaten. Kami bersumpah, kami akan selalu menggoda, menggelincirkan kepada Adam dan seanak keturunannya, karena gara-gara Adam saya dipecat dengan tidak hormat, saya dikeluarkan dengan paksa dari sorga, maka kami akan menghalang-halangi Adam dan seanak keturunannya dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Begitu kata setan yang disampaikan langsung oleh mumpuni. Masa tukang ceramah kok kewonan lakon. Ternyata setan itu sudah sadar, dan ternyata makhluk teng dunya niki selain manusia yang paling sadar itu justru setan. Setan sadar diri, mesti ujung-ujungnya di akhirat setan itu manggone teng neraka. Karena setan sadar ujung-ujungnya pasti manggone teng neraka, maka setan dengan berbagai macam cara menggelincirkan kita kaum manusia untuk berbuat dosa kanggo ancik-ancikane setan teng geni neraka. Maka jangankan Ibu Bupati, jangankan Pak Kapolres yang sedang menjabat teng Polres Klaten, jangankan Pak Dandim, jangankan Pak Kiai, kita lagi ngaji begini saja digoda setan.
Bahkan ketika sedang pengajian, setan itu datang ke tengah-tengah jamaah. Setannya sengaja nyebaraken tepung. Setannya nyebaraken tepung supaya socane netrane mripate sing ngaji pada kelilipan tepung. Itulah kenapa wong ngaji mesti rasane ngaku kabeh. Kalau ngaji begini mah gak mungkin ngantuk. Pengguna ngaji nang kandang macan. Ngantuk ya kebangetan. Provose penyekel bedil kabeh. Sound sistemnya mantep, lampu soklene padang. Nanti kelasnya kapolsek bedi gusur kabeh. Kelinglingan bokong. Kalau ngantuk ya kebangetan. Soalnya nopo ini pengajiannya didukung oleh Polres Klaten yang luar biasa. Kapolresnya cinta sholawat. Ngantuk ya kebangetan. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Kapolres. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Ngene banter ketara hutangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Apalagi Pak Kapolsek aminnya paling kenceng Pak Kapolres. Soalnya saya tahu sendiri namanya gaji Kapolsek kan sebulan 7 juta. Itu aja udah kepotong cicilan dan tagihan. Apalagi kepulan istri-istrinya niki sing skincare, masya Allah. Saya lihat Ibu Bayangkari, ya Allah Bu Kapolres, gelang bengan ditekan kelek. Ngecelakan bilancip ke celurit Madura. Nigincuan kandelek iwak lohan. Di Pak Kapolsek malah aminnya paling kenceng soalnya gaji pas-pasan. Moga-moga gajinya yang barokah. Besok naik pangkat. Amin Allahumma. Ternyata setan goda dengan begitu luar biasa. Lagi ta'alum, lagi ngaji golek ngilmu aja digoda setan. Makanya kalau jenengan ngantuk ya memang ngantuk niku nikmat. Tapi kan kalau ngantukan kebangetan, gedang kluduk godonge sengkleh, awang ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler, awang ngantuk mangap karo. Paham bener jenengan. Ngantuk emang nikmat, tapi kalau ngantuk kan berbahaya. Salah satu bahaya nih wong ngantuk, nasi uduk, ikan tongkol, meripate ngantuk, cekelan kunci. Kunci. Ya karep-karep aku sih nyekel mic. Gak cuman sampai di situ. Setan gak cuman nyebarin tepung, tapi setannya sengaja datang ke tengah-tengah jamaah. Setannya nyebarin paku teng tempat duduknya panjenengan. Itulah kenapa wong ngaji rasane arep obah bae. Sing sikile ditekuk selonjor maning, kubet kanan, kubet kiri. Bu Kapolres selonjor aja nggak apa-apa Bu Kapolres. Bu Kapolres tersinggung langsung tekuk sukune. Selonjorin mawon mboten napa-napa. Sanes ayam mingkung jenengan. Ternyata setan dengan berbagai macam cara goda manusia. Lagi ngaji mawon digoda setan. Apalagi yang jadi Kapolres, apalagi yang jadi bupati, apalagi yang jadi dandim. Setan paling seneng kalau ada polisi nggak didasari iman. Soalnya kalau polisi, pejabat, abdi negara tidak didasari iman, sasaran empuk para setan.
Mungkin dari sinilah nanti Pak Kapolres akan membiasakan kalau apel pagi para polisi-polisi harus dipimpin doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Pak Kapolres apal? Apal dong, sholawatan nada tinggi penyandak. Mantan kaum subhanallah tukang buntel mayit biyen. Pak Kapolres, mohon izin Pak Kapolres, pakai mikrofonnya Pak Kapolres. Iya, nanti kalau apel, setiap apel pagi Pak, para anggota harus dipimpin doa, yang doa ini langsung dari Rasulullah. Apalagi para abdi negara, penegak keadilan, leres nggih Pak Kiai Haryoto. Pak Kapolres, nggak apa-apa, ngintip Google dulu, nggak apa-apa Pak Kapolres, browsing dulu. Ketahuan nih, jebule nih sampai AKBP Mawar 2 nyontek nih Pak. Nggak apa-apa Pak, biar nggak salah. Nanti Pak AKBP Warsono, wong dulu pas di Jepara aja ngojlokin saya Bu Kapolres. Iya, giliran dong sekarang. Saya kan udah punya suami, ngojlok Kapolres di kandang macan mah edeh. Mohon izin Pak AKBP Warsono disapa dulu sambil berdiri, nggak apa-apa nih Pak Kapolres. Mohon izin Ibu Bupati boleh? Iya monggo ya. Tepuk tangan dulu dong buat Kapolres kita, luar biasa. Udah ditunggu-tunggu nih Pak sama bawahan semuanya, monggo Pak. Ini sedikit cerita. Siap, oke. Banyak juga nggak apa-apa Pak. Nanti amplopnya bagi 2 Pak. Bapak amplopnya saya isinya Pak. Monggo. Jadi waktu di Jepara saya sempat di roasting sama Ustazah. Oke Pak. Saya balik roasting. Oke. Saya bilang, Ustazah Mumpuni bisa memberikan ceramah pada orang, masih tahu kalau menikah tuh gini-gini, tapi beliaunya waktu itu belum menikah. Tapi setelah saya roasting itu saya doakan mudah-mudahan tahun depan beliaunya mendapatkan jodoh, dan ternyata sekarang sudah berjodoh. Saya selak dulu. Saya waktu itu memang agak deg-degan didoakan oleh Pak Kapolres. Mudah-mudahan ngenjang tahun 2024 Mbak Mumpuni payu rabi, begitu beliau berdoa. Dan ternyata doanya diijabah. Tepuk tangan dulu dong. Mohon izin Ibu Bupati Pak Dandim, Pak Kiai Haryoto, Pak Kapolres, memang betul doa yang diijabah salah satunya adalah dari pemimpin yang adil. Saya harap beliau memang betul Kapolres yang jujur dan adil. Tepuk tangan dulu. Siap, ini Pak Kapolres mau klarifikasi. Lanjutkan Pak. Jadi itu saat itu saya pas memiliki ajudan saya itu baru menikah. Sebelum dia menikah itu, jauh darimu, itu yang dinyanyiin. Setelah dia menikah, beda lagi. Duhai senangnya pengantin baru. Sing kesel, sing rewang, paham kabeh Pak Kapolres. Duduk bersanding bersenda gurau. Itu nyanyinya itu. Sebelum menikah, setelah menikah, beda nyanyinya. Jadi mungkin sekarang Ustaz mungkin nyanyinya yang kedua tadi. Oh begitu. Ya. Soalnya ini udah 5 bulan pengantin lawas tapi mandana anyar. Jadi kayaknya lagunya nggak pas nih. Pasnya malah yang baru 20 tahun anniversary. Jadi
Pak Kapolres yang baru 20 tahun anniversary boleh seneng jadi pengantin tapi jangan seneng pengantenan. Tepuk tangan dulu dong. Siap, terima kasih Bapak AKBP Warsono. Beliau memang Kapolres yang nyentrik dan unik. Memang seorang pimpinan yang namanya bayangan itu tergantung tongkatnya. Betul nggak Ibu Bupati, mohon izin. Bayangan itu tergantung tongkatnya. Kalau tongkatnya lempeng, mestinya bayangannya ikut lempeng. Tapi kalau tongkatnya saja bengkok, ya nggak usah maksa bayangannya lurus. Orang tongkatnya aja bengkok. Maka ternyata Pak Kapolres sudah memberikan contoh, tidak hanya contoh tapi teladan. Beliau memang dari beberapa tempat mutasi pindah-pindah kabupaten, dan alhamdulillah dari mulai Jepara saya ke Panggih dan hari ini ke Panggih. Beliau mengusahakan ketika bertugas ya sesuai dengan kapasitasnya, tapi tetap menjadi seorang pimpinan yang bisa membahagiakan kerja ning tetap dengan ibadah tapi tetap bahagia. Tepuk tangan dulu dong. Ini tepuk tangannya ikhlas apa enggak nih? Soalnya rasa-rasanya ngaji di halaman Kapolres kok rasanya kayak tertekan jenengan. Enggak? Oh karena enggak kebagian snack? Ada yang enggak kebagian snack? Oh dapat. Yang belakang sana dapat snack? Oh enggak dapat? Ya Allah, mulane melurunan. Sing ora keduman snack tetap rezekinya yang barokah. Saya berangkat dari Temanggung hujan lebat, masuk Magelang pun masih hujan, langsung dipatwal sama Pak Polisi khusus utusan dari Pak Kapolres. Terima kasih. Tadi saya mau lewat jalur ring road di Jogja, tapi ternyata kan alhamdulillah 5 bulan setelah nikah langsung tokcer bati nyonggone nikah. Jadi Pak Polisi bilang, mohon izin saya juga diutus untuk menjaga keselamatan Mbak Mumpuni oleh Pak Kapolres Klaten. Jadi Mbak Mumpuni tidak boleh lewat jalur ring road, lewat jalur yang jalannya halus mulus. Dan ternyata terima kasih sudah dipatwal. Rasanya seneng jadi kiai kampung dipatwal. Duit. Jangan keburu tawa dulu Bu. Sirine itu maknanya beda-beda. Kalau ambulans kok bunyi wiu 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 wiu, tandanya emergency tuh. Jangankan Bupati, Kapolres, Dandim, kelasnya presiden ambulans lewat juga harus mengutamakan ambulansnya terlebih dahulu. Betul Pak Kapolres? Tapi kalau ambulans bunyinya wiu wiu wiu, itu tandanya bawa pasien atau tidak bawa bayi nembe babaran lahir. Tapi kalau mobil polisi lagi ngawal bunyinya duit 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 duit, sebab sing dikawal wong duwe paham amat sampai. Mohon izin ya Pak Kapolres, jadi nggak enak saya nih. Rasida di amplop begitu kan kene ya. Saya dikawal dari Magelang sampai sini alhamdulillah lancar. Dan tadi memang sempat di tempat saya Temanggung itu hujan deras. Dan hujan deras sampai sini terang gelentrang. Padahal ya memang namanya hujan, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan. Allah sengaja menurunkan hujan dari langit, mubarakan membawa barokah. Tapi ternyata sampai di Klaten terang gelentrang. Katanya Bu Kapolres, karena beliau asli Cilacap, dari kemarin Pak Kapolres sudah puasa, biar pengajiannya diparingi terang cerah, plus ada nih doa mujarabnya Pak Kapolres, maaf untalin sempak maring payung.
Padahal hujan gak hujan, maaf gak ada urusannya mas sempaknya Pak Kapolres. Hujan gak hujan gak hujan gak ada urusannya, tapi ternyata kabeh ridone Gusti. Salu ala Nabi Muhammad. Lan yo nyambut gawe kumewatun ra gelem ngiringi. Ini diskriminasi ini. Salu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Yasin Habibillah wa salam bismillah wa billahi ya Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi aqlil kariyah. Masya Allah luar biasa. Mohon izin ke Ibu Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandi, Pak Yai, saya berdiri di sini nanti sampai jam berapa nanti? Atau jam 1? Subhanallah, biasa nak. Mohon izin ya Pak Kapolres. Kami kalau di masyarakat pedesaan
pengajian kalau musim pemilu itu biasanya durasi sampai jam 11 malam dan izinnya itu ke Kapolres. Lah kalau mengadakan pengajian di halaman Polres izinnya kemana Pak? Ini gantian ngerosting saya. Biar Pak, berarti nggak izin kemana-mana Pak. Bener-bener ya, namanya Polres berarti yang memegang penuh kekuasaan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saat derenge lanjut, ini kangge grup Asikul Mustafa, saya kasih saweran kangge grup Asikul Mustafa, monggo. Sami-sami tenang, bukan gratifikasi. Saweran Ibu. Karena ini kalau tadi hadrohnya Polwan, tadi sebelumnya hadroh Polwan, nggih. Hadroh Polwan Polres Klaten. Nah, kalau dikasih saweran itu gratifikasi itu. Soalnya PNS abdi negara menerima baik bentuk uang ataupun sampai tiket-tiket perjalanan untuk liburan dan lain sebagainya niku termasuk gratifikasi. Sanes PNS ya? Bukan, aman-aman, itu saweran tadi Mas. Iya, pinter lek mangsuli, ora serepot-repot tapi ditampani. Terima kasih. Asikul Mustafa rebana dari dari Meriki. Subhanallah, nemu bahasanya. Dari mana? Dari Meriki. Mau kemana? Mau ke Meriku. Saking groginya ternyata berhadapan langsung sama Ibu Bupati, Kapolres sama Pak Dandim. Tepuk tangan sabina mali buat warga Klaten luar biasa. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Doa langsung saking Kanjeng Nabi niki ijazah langsung saking Kanjeng Nabi khusus untuk para pemimpin, para penegak agama, para penegak keadilan, khususnya untuk para abdi negara, karena memang nyandang jabatan begitu berat, nyandang amanah begitu susah. Soalnya ternyata yang jadi polisi angger menteng kelek ning tengah gili, hati-hati malaikat sebendetik mentelengi. Yang jadi tentara ingat dunia sementara, yang jadi bupati janji-janji wajib ditepati. Baru pemanasan ini kan sampai jam 1 subuh ya kan. Ini baru pemanasan Ibu. Tadi bisik-bisik Bu Bupati kalau saya mulai ceramah katanya Ibu mau kondur, tapi sampai detik hari ini Ibu terpana. Tadi bisik-bisik lagi, saya kepingin ngundang lagi Mbak Mumpuni. Wah, laris manis Tanjung Pintu. Ibu nggak jadi kondur. Baru ada ini Ibu Bupati diusir pula. Soalnya memang saya kalau ada para pejabat yang memang hadir, saya paham sekali protokoler Pak Kapolres. Beliau pun pasti acaranya juga padat, tapi satu kehormatan bagi kami Polres Klaten, Ibu Bupati Pak Dandim juga ikut hadir di pengajian hari ini. Tepuk tangan sebila mali buat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Klaten sampai jam 1 Ibu Bupati. Wah, luar biasa nih. Aman sampai jam 1 lanjut lagi. Yang jadi bupati wajib janji-janji ditepati, yang jadi tentara ingat dunia sementara, yang jadi polisi agar menteng kelek ning tengah giling, hati-hati malaikat sebendetik mentelengi. Jadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngelakoni. Jadi kita entah yang punya jabatan, entah yang nggak punya pangkat, kita biasakan hendak berangkat kerja, cari ma'isyah, cari ibadah, cari pahala, cari ganjaran. Kita mulai dengan doa, Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak adalah betul-betul hak. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, dan berikanlah bantuan kepada kami untuk mengikutinya. Soalnya mohon izin Pak Kapolres, kadang kita sudah punya power,
Kita punya kekuatan dan kita tahu bahwa itu memang hak. Tapi kita tidak ada kekuasaan untuk mengikutinya. Maka dilanjut dengan doa wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil memang betul-betul batil. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah, dan berikanlah bantuan kepada kami untuk menghindari hal-hal yang batil itu sendiri. Punya power, kita punya kekuasaan, tapi terkadang ngapunten, kita tidak didukung oleh lingkungan untuk menghindari hal-hal yang batil. Maka Kanjeng Nabi sampai titip pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa kebiasaan makan barang yang syubhat. Syubhat itu halal ya enggak, haram juga enggak, remeng-remeng, ora jelas. Nah tuh kan sirenenya bunyi begitu tuh, ambulan tuh. Kan sudah ngomong tadi Bu Kapolres. Sirene ambulan begitu. Berarti bawa pasien emergency. Kalau patwal duit. Sallu ala Nabi Muhammad. Walaupun kita ngajinya di halaman Polres, secara tidak langsung kita juga mengganggu fasilitas umum. Jadi yang di pinggir jalan mohon izin, bapak-bapak polisi, ibu-ibu polwan yang sedang bertugas, silahkan panjenengan bertugas dengan sesuai kapasitas panjenengan. Dan teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, bapak ibu sedoyo juga tetap harus memperhatikan keselamatan. Dan kita doakan yang pada lewat selamat sampai tujuan. Ambulan yang lewat umpamanya bawa pasien, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Syubhat itu halal enggak, haram juga tidak. Remeng-remeng, enggak jelas, ora cetok. Apa itu barang enggak jelas? Contoh, nemu pelem, nemu pel. Bahasa Klaten mangga apaan? Sami. Pada baik. Pada baik. Bahasa Cilacap asli. Kalau Ibu Kapolres asli Cilacap, beliau ngapaknya sama dengan saya. Menizin Ibu, alhamdulillah ketemu pada wong ngapak. Alhamdulillah ya Allah. Dua Kapolres, ibunya pun sangat-sangat sumeh dan supel. Orang Berengkunung babar pelodras. Bahasa asli, teh sih ngertos paham bahasa Berengkunung. Udah agak lupa, soalnya beliau memang seperti burung ikut suami, mencelok kemana saja diikutin. Mudah-mudahan jadi istri yang solehah Ibu. Bapak bisa naik pangkat, jabatannya membawa berkah, lanjut sampai jam 1 subuh. Nemu peleme Kapolres Warsono. Mohon izin ya Pak, ya beliau yang ngundang ya, harus mau jadi contoh dong. Nemu peleme Kapolres Warsono. Jenengan tahu tuh tanahnya Pak Kapolres, mangganya Pak Kapolres. Tapi jenengan nemu, ambil itu buah pelem, dibawa kondur teng dalem tanpa seizinnya Pak Kapolres, tanpa seikhlasnya Pak Kapolres, kemudian mangganya dimakan, maka sama halnya jenengan makan barang syubhat. Halal ora, haram ya ora. Ibu-ibu di bawah tiang bendera ngebuatin, ih kan anu nemu mumpuni. Nih ciri khasnya orang Indonesia. Sejak kapan orang soleh mangan barang nemu? Aneh-aneh banget orang Indonesia. Soalnya dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab I'anah, yang namanya nemu itu barangnya dibagi dua. Nemu barang yang masa expirednya pendek dan nemu barang yang masa expirednya panjang.
Contoh yang pertama, nemu barang yang expirednya panjang, nemu dompet umpama. Nemu dompet, ternyata setelah dicari identitasnya nggak ada KTP-nya tuh dompet. Maka secara hukum di kitab i'anah, maka itu dompet wajib disiarkan baik lewat media sosial ataupun secara langsung. Kalau di dalam kitab i'anah disiarkan di dalam pasar. Kenapa di pasar? Karena lambe-lambene wong pasar krungu kabar mesti banter nggone nyebar. Tapi hari ini ada grup WhatsApp, ada media sosial Facebook. Setelah dikabarkan di media sosial, dikabarkan juga di halayak umum, ternyata sampai 1 tahun lewat tidak ada yang ngeklaim, nggak ada yang ngaku itu dompet milik siapa. Maka yang nemu dompet secara hukum kitab i'anah boleh menggunakan isi dompet untuk kemaslahatan, dengan catatan setelah 1 tahun berlalu yang punya dompet mengakui bahwa itu dompet miliknya, maka yang menggunakan isi dompet wajib untuk mengembalikan kepada yang punya dompet sesuai dengan jumlah yang telah digunakan. Kenapa mesti begitu? Dompet, uang bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Itu menurut kitab i'anah yang apabila nemu barang yang masa expirednya panjang. Tapi kalau menurut kitab i'anah nemu sesuatu kok durasi expirednya pendek. Contoh, bakul tahu tempene tiba. Bakul tahu tempene. Hati-hati ge ceramah nang kandang macan ini. Tiba jatuh cara orang Klaten apa? Ibu Bupati. Tiba nek cara Cilacap rigol. Masih ingat nggak nih Bu Kapolres? Orang Cilacap nyebut tiba gue rigol, daerah Temanggungan gigal, tapi di Klaten jatuh jigol. Beneran tuh. Ciblok, ciglok, ciglok, ciglok suweng. Beda. Ciglok, jiglok, pakai jim, jiglok. Oke, jiglok. Aku jiglok cinta, beda ya. Jiglok. Sampai rumah saya ditanya sama suami nanti, ngaji sama orang Klaten dapat apa? Jiglok. Bakul tempe, tempene jiglok. Itu baru bener tuh. Tapi kalau bakul tahu tempene jiglok, tempe yang mana tuh bisa repot. Agak beda maning ke. Siji loro telu 15 gerbong. Saya bisa tahu nih Klaten tujuan kroya. Ada bayang jam siji, inget jam siji. Bakul tempe, tempene jiglok. Sing nemu tempe Kapolres Warsono. Maaf ya, Res, Kapolres, jadi nggak enak nih. Tapi mau gimana lagi, yang salah ngundang nyong. Kapolres Warsono nemu tempe. Nih sebelum jenengan lanjut ketawa saya tanya, Bu, kalau tempe itu durasi expired sampai bosok berapa hari? 2. Oh 3 hari. Oke, kesepakatan 3 hari durasi expired dari waras sampai bosok. Karena beliau Kapolres Kajiwarsono, Kapolres yang jujur dan tidak mau makan barang apalagi syubhat, haram, gratifikasi pun kagak mau. Kajiwarsono langsung mengabarkan tempe hilang itu di grup WhatsApp milik Polres Klaten dengan caption hari pertama, tempene sopo?
Ini berarti Kapolres Klaten memang betul-betul Kapolres polisi yang memang menyesuaikan dengan Tribrata begitu. Hari pertama disiarkan, gak ada yang ngaku tuh tempenya siapa. Hari kedua dengan caption yang sama, nihil, gak ada yang ngeklaim. Sampai hari 3 masih dengan caption yang sama, tempenya siapa. Gak ada yang ngaku tuh. Sampai hari ketiga, sampai wayah sore menjelang detik bosok kayak gue tempe, tetap nggak ada yang ngaku. Akhirnya oleh Pak Kapolres itu penemuan tempe dipasrahkan ke Ketua Bayangkari cabang Klaten untuk dimasak bareng-bareng Bayangkari, dimakanlah oleh para Kapolsek se-Kabupaten Klaten. Apa hukumnya? Itu tempe menjelang bosok dimasak kemudian dimakan, hukumnya halal, sah dan boleh menurut kitab I'anah. Kenapa? Karena menjelang bosoknya, ketika dibiarkan begitu saja sah-sah saja, tapi kan mubadir. Hendak menjelang bosoknya dimasak kemudian dimakan, hukumnya boleh dan sah. Dan ternyata hari kelimanya bakule tempe ya Mbak Yayu, tempe nih Mbak Yayu jebule ya. Mbak Yayu datang ke Mapolres Klaten, tanya sama Pak Kapolres, Pak Kapolres Kajiwan sana, tempe nih nyong gue. Jenengan nemu ku asal dahar. Pak Kapolres bilang, loh, kata siapa asal makan? Nih ada buktinya di grup WhatsApp saya. Hari pertama sudah saya kasih pirsa kepada masyarakat, bahkan seluruh anggota Polres Klaten. Hari kedua dan sampai hari ketiga menjelang expired durasi busuknya, tetap gak ada yang ngeklaim. Tapi ternyata Sugeng rawuh ahlan wasalan bi khuturikum Al Habib Rifki, Al Habib Rifki, semoga moga Habib lama salam bi khudurikum sallu ala Nabi Muhammad. Sugeng rawuh nggih Habib Rizki, semoga denara sareng kalian Ibu Buati, Bapak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Kiai Hartoyo, semoga alhamdulillah satu kehormatan dan keberkahan bagi kami Kapolres Klaten beserta anggota di halaman Mapolres Klaten Al Habib Rifki kerso hadir amberkahi pengawasan dinten menika samangke derek mimpin mahalul qiyam sesarengan kalian Gus Hanafi, semoga pinarak monggo Bib ngapunten niki kula kegasihken ngapunten nggih Bib nggih. Saya yang kegasihken apa Habib Rifki yang telat? Oh, Habib Rifki sing telat. Matur nuwun, mpun sadar diri nggih Bib nggih. Lanjut katanya jamaah sama anggota Polres Klaten kulo ngaji jatah sampai jam 1 subuh nanti Bib nggih. Jadi makin mahalul qiyam setengah 2 subuh nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai apa ya lupa tadi aku. Oh iya, Kaji Warsono nemu tempe. Jadi ternyata si Mbak Yayu tempene gigal jiglok, yang nemu tempe Pak Kapolres Klaten dan dimintai pertanggungjawaban ora bae Pak Kapolres. Itu saya tempe saya jual bener-bener jiglok tiba, makan jenengan harus ganti rugi. Pak Kapolres tidak ada kewajiban mengganti rugi. Kenapa? Expirednya cuma 3 hari. Hari kelima baru datang minta pertanggungjawaban. Gak bisa dong. Umpamanya dibiarkan busuk pun dimintai ganti rugi, yo gak bisa mas sayang nemu malah jadi rugi. Maka ternyata Pak Kapolres tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi. Tapi Mbak Yayu ngucap tetap maksa kepingin minta ganti rugi,
Maka Pak Kapolres boleh jawab, yo kae ganti rugi ini ning Blumbang. Loh, ini saya menjelaskan di kitab I'anah. Dan ternyata kita Indonesia yang 88% agamanya Islam belum mampu untuk menegakkan hukum keadilan seperti demikian. Tapi saya ngaji di beberapa negara maju, contoh saya diundang ngaji di negara Taiwan. Gak usah tanya saya ceramah di Taiwan pakai bahasa apa? Xie xie, wo aini, ni hao ma, mahauni. Saya diundang ngaji di Taiwan. Walaupun dengan kontroversinya negara Taiwan, diantaranya membolehkan hubungan sesama jenis, tapi ternyata ada satu tingkat keadilan yang begitu luar biasa di negara Taiwan. Diantaranya ada dompet gigolo tiba ning pinggir dalan seminggu ning kono nggih teng mriku mau dompete. Jangankan geser, berkurang isinya pun tidak. Karena di negara Taiwan kalau menemukan barang sesuatu dalam durasi waktu kurun tertentu tidak langsung dilaporkan oleh kepada pihak berwajib, maka yang nemu disebut yang nyolong. Contoh nih, nemu dompet jam 8 pagi sampai jam 5 sore baru dilaporin ke polisi. Masa lebih dari 5 jam tidak langsung dilaporkan ke pihak berwajib? Berarti ada indikasi yang nemu ingin menguasai atau memiliki barang temuannya itu tadi. Dan ternyata sesuai dengan kitab I'anatul Thalibin, kalau saumpama panjenengan nemu sesuatu barang yang baik expirednya pendek ataupun durasi expirednya lama, tapi tidak ada kesempatan untuk ngurusi itu dompet ataupun barang miliknya siapa, maka kata kitab I'anah cukup dipinggirkan saja dari pinggir jalan ke bahu jalan, tapi mindahnya tidak pakai tangan tapi pakai kaki, pakai suku bahasa Klaten alusnya, bahasa sehari-hari sikil, bahasa Cilacapnya foot, bahasa Cina cupang. Jadi kalau menurut kitab I'anah, nemu apapun itu nggak ada waktu ngurusin itu kagungannya siapa, dan memang malah jadi panjang perkaranya, maka cukup pinggirkan saja dari pinggir menuju ke bahu jalan, tapi mindahnya pakai kaki. Kenapa pakai kaki nggak pakai tangan? Soalnya kalau mindahnya pakai tangan, contoh nemu dompet cuman minggirin doang, tapi ternyata mindahinnya pakai perasaan, mesti mikir, ih ge dompet antep banget nih, mesti sing duwe nembe gajian ge, pasti pikirnya begitu. Walaupun cuma dipindahin, nggak nyari itu punya siapa, bahkan ngebuka dompet pun tidak, tetap di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban karena sudah terbersit pikiran macam begitu. Maka kata kitab I'anah, kalau nemu sesuatu cukup dipinggirkan, tapi minggirkan yang gesernya pakai kaki. Sebegitu detail kitab I'anah menjelaskan barang temuan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi titip pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa makan barang syubhat maka menjadikan hatinya gelap. Bahkan barang siapa makan barang haram maka menjadikan hatinya mati. Hatinya gelap, susah menerima kritik, saran, masukan. Tapi kalau hatinya mati, hidayah pun susah masuk kepada orang yang hatinya mati. Siapa orang-orang yang hatinya mati? Yaitu mereka para penguasa kekuasaan jabatan yang suka makan barang yang bukan haknya. Contoh kecil para oknum yang melakukan korupsi. 300 mawi triliun. Kadang-kadang duit 1 miliar saja kita belum pernah wujud bentuknya kayak ngapa. Lah 300 kok triliun. Bahkan ketika ditangkap sama polisi cengar-cengir, dibawa ke KPK malah sarang heo. Boro-boro punya rasa takut, malu pun gak punya. Mohon izin sedikit saya kasih informasi. Walaupun kemarin kasus yang di Denpasar Bali telah selesai,
Tapi untuk menimbang supaya balance keadilan di Indonesia, maaf, seorang petani yang ternyata tanamannya dirusak oleh hama, dan hamanya ini ternyata landak 4 ekor, dan landak ini kemudian ditangkap oleh sang petani. Udah syukur tuh nggak diracun, nggak dibunuh, nggak dipateni, tapi landaknya kemudian dimasukkan ke kandang, dipelihara dengan baik, dan ternyata oleh pemerintah setempat sang petani ditetapkan sebagai tersangka karena ketidaktahuannya ternyata itu landak Jawa yang punya undang-undang hewan langka dan hewan dilindungi. Harusnya dapat sosialisasi, tapi ternyata langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dendanya lumayan banyak dan ternyata penjaranya sampai 5 tahun. Tapi ternyata memang setelah viral kasusnya, kemudian ini petani tidak jadi di penjara, kemudian dikembalikan ke rumah, landaknya jur diberikan kepada perhutani. Maka ngapunten ingkang kathah, yang cuman korupsi bahkan ketidaktahuannya masalah hewan dilindungi atau tidak, dan dibandingkan dengan Pulau Bangka Belitung yang rusak sebab ternyata rakusnya manusia, ternyata cuman di penjara 3 tahun dan denda 5.000 rupiah, padahal korupsinya 300 triliun. Maka maaf saya sampaikan kepada warga Klaten, Anda seorang petani, suami jenengan seorang pedagang, entah kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang, entah suami ibu seorang pedagang, petani, buruh, kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi makan duit rakyat, itu baru disebut namanya nista. Ini saya pakai mental baja, saya ceramah begini tentang kandang macan gitu. Mohon izin Pak Kapolres, Ibu Bupati, Pak Dandim, saya ngucap begitu karena saya yakin Forkompinda, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim adalah para pemimpin-pemimpin yang adil. Tepuk tangan dulu dong. Makanya saya berani ceramah begitu, Pak. Besok gak ngundang lagi juga nggak apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka yang namanya rezeki masuk ke dalam perut harus betul-betul hati-hati. Saya mengingatkan diri saya sendiri, apalagi para penguasa jabatan, apalagi yang AKBP. Karena makan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot bara api. Bara api coro Cilacap nyebute bomba. Masih inget bomba Bu Kapolres? Oh enggak, udah lupa. Kalau di Temanggung bara api nyebutnya mowo. Bara api di Klaten nyebutnya apa? Sami pada baik mowo. Makan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot mowo, mesti ada bekasnya. Jadi inilah kenapa para pemangku jabatan, para yang punya kekuasaan betul-betul hati-hati. Memang kalau tidak berprestasi susah naik pangkat, tapi ketika berprestasi pun harus dicari dengan cara yang baik, yang halal, yang bersih, supaya betul-betul pangkat dan gajinya pun membawa berkah untuk keluarga. Amin Allahumma. Oh ya, tepuk tangan dulu, enggak apa-apa. Ini Habib Rifki sudah hadir, Pak Kapolres. Saya sampai jam berapa tadi? Sampai jam 1 ya. Si Dewan karo sing lagi meteng. Soalnya memang tadi saya dijanjikan naik sekitar jam 9. Saya tunggu sampai setengah 10 kok Pak Kapolres malah makin kenceng urat lehernya. Saya tunggu aja, nggak apa-apa sih. Saya dijanjikan soalnya naik jam 9. Ternyata jam 10 pun masih asik sholawatan nih Pak Kapolres. Ya udahlah,
saya monggo kerso saja, wong saya diundang, jadi saya terima nasib aja. Tapi alhamdulillah ini sudah hadirlah Habib Rifki, jadi ngapunten ingkang kathah. Saya itu kalau ceramah durasinya 2 jam, Pak Kapolres juga udah tahu pas di Jepara, Ibu Bupati juga pernah ngundang saya kalau ceramah durasi 2 jam, paling sebentar 1,5 jam. Tapi saya pakai aturan waktu, kalau pagi naik jam 10 turun jam 12. Datangnya saya 9:30, setengah jam buat dokumentasi, temu kangen, ramah tamah. Kalau siang habis lohor saya naik jam 2 turun jam 4 biar asarnya nggak kesorean. Malam saya naik jam 9 turun jam 11. Itu durasi saya ceramah memang sekitar 2 jam. Makanya saya datang di sini rada awal. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk silaturahim dengan keluarga besar maklum Pak, belum minum susu jadi keceletot. Polres, keluarga besar Polres Klaten dan warga Klaten sini alhamdulillah. Jadi ngapunten, saya cuman titip pesan kepada seluruh para jamiah sholawat, mari kita sholawatan, tapi saya harap dengan tidak merusak marwahnya sholawat. Ngaten Bib, non sewu, dengan berbagai macam kabar hari ini di media sosial dan kejadian langsung di kabupaten bahkan di provinsi Jawa Tengah, dengan adanya non sewu ngiwilaken bendera, ya sah-sah saja. Oh, namanya mengungkapkan rasa cinta dengan berbagai macam cara. Saya cuma mau nyampein sedikit. Saya mau tanya sebelumnya, Bu, sodakoh itu saya napa mboten? Saya. Tapi antuke sodakoh kok dari hasil duit korupsi, maaf, ibarat wudhu tapi pakai air kencing. Kira-kira wudhunya sah enggak? Enggak sah. Terima kasih udah mau mikir bareng. Lagi saya tanya, anak kita ngaji di pesantren, saya napa mboten? Saya. Tapi antuke biayani anak di pesantren dari hasil mindai patoke tonggo, mboten saged mencetak anak soleh-solehah. Saya tanya lagi nih, sholawatan saya napa mboten? Saya. Ketimbang main HP mending ngiwil-ngiwilaken bendera. Benderane nggak sembarangan, gambarnya para habaib, gambarnya para masyayikh, gambarnya Mbah Hasyim As'ari, gambarnya Mbah Maimun Zubair. Ternyata bendera memang dhuwure 15,5 meter, tapi pring nyolong. Maaf, niatnya mau memuliakan para masyayikh, mau memuliakan para habaib, jatuhnya su'ul adab. Pernah kejadian ada seorang santri di pondok pesantren pakai baju yang ternyata kaosnya ini, saya ini bangga sama guru saya karena guru saya benar-benar alim, ilmunya top. Saya bangga, makanya saya cetak, saya sablon jadi kaos, saya pakai biar saya tambah bangga. Uculi, pengurus malah nyuruh supaya dilepas itu kaos. Kenapa? Maaf, orang nyuci baju itu kadang di lantai kamar mandi nih, sebelum ada mesin cuci pun dikucek muter. Apalagi kalau yang nggak ngerti fikih, maaf nih, nyuci baju nggak dipisah, mana daleman, mana baju keseharian, mana baju yang buat ibadah. Udah jajal gue nyuci nang mesin cuci muter bareng rosempak. Belum lagi zaman dulu sebelum ada mesin cuci, orang nyuci kan ditaruh di lantai kamar mandi, jadi sikat dikucek. Apalagi zaman dulu nyuci baju malah tidak. Niatnya mau memuliakan guru tapi akhirnya jatuhnya su'ul adab. Saya cuma mau menjelaskan bahwa hari ini di Indonesia dodol nopo mawon payu, sadian nopo mawon laku keras. Indonesia begitu memang. Tapi saya harap ketika ada majelis sholawat, kalau memang mau sholawat jangan menghilangkan ruhnya sholawat. Jenengan mau gerak niatnya olahraga, monggo. Namanya jenengan gerak kanan kiri berumah tangga nang omah, bes ngurusi omah.
Dekat-dekat omah ngopeni bocah asa-asa begerabang ngumbai pakaian bocah sekolah barang kesel saya bengine gelem melumah. Mestine jenengan pun saya di sini jenengan mau gerak kanan astone kanan kiri sesuai dengan idolane jenengan monggo. Tapi saya harap jangan Anda menyepelekan kiai kampung. Jangan Anda menyepelekan ustadz-ustadz di dusun, ustadz-ustadz desa. Baru kali ini nih kula sumerep langsung guru-guru kita kayak contoh kalau semanten Gus Yusuf Tegalrejo, bagaimana beliau sabuk ceramah ngisi tausiah saking ngebete jamaah sholawat kepingin ngiwilaken bendera geol kanan geol kiri lagi ceramah ken mandap. Hari ini juga masih terjadi teng provinsi Jawa Tengah. Kiai Haji Lukman Haris Dimyati Termas beliau sabuk ceramah nih, sabuk ngisi pengawasan. Kemudian jamaah nggak sabar kepingin sholawatan, kepingin gerak kanan gerak kiri, beliau sabuk ceramah disurai ken mandap. Maka saya harap jenengan jangan hanya terpatok karena viralnya mumpuni lagi ceramah. Kula malah niki namung santri. Senajan cilik ireng merongos niki pancen pernah lebet teng Indosiar sehingga jenengan mungkin karena terpaku netengkur karena viral. Tapi saya harap jenengan boleh begitu sama saya ketika jenengan boten sabar kepingin sholawatan kula didunaken boten napa-napa. Tapi jangan sekali-kali kiai-kiai sepuh senajan kiai kampung pun jangan demikian panjenengan ngaten niku. Karena kiai kampung justru kagungan sifat asyhadur ruh. Saya ulang, kiai kampung niku kagungan sifat asyhadur ruh. Sekali berdoa, doanya langsung tembus langit. Kenapa begitu? Karena kiai kampung justru antuke syiar niku leres-leres. Ketika syiar belum mucal teng masyarakat, mucale ora kepingin terkenal, nggak kepingin viral. Contoh Mbah Kiai Haryoto, bukan kepingin viewers YouTube-nya naik, nggak kepingin FYP teng TikTok, nggak kepingin beliau nitih mobil Alphard karena orang duwe. Kiai, ini bukan ngecek, tapi coba menawi kiai kampung, kiai dusun, Kiai Haryoto kok nitih mobil Alphard. Mungkin doanya wis ora tembus maling-maling langit. Soal antuke ceramah mesti garing ngarep-arep amplop kayak sing lagi ngomong. Nah ini yang menyebabkan doa saya kadang nggak ampuh. Karena apa? Hanya karena memang terbentur viral dan lain sebagainya. Tapi tetap kita berusaha. Cuma kalau titip pesan, jangan menyepelekan kiai kampung, ojo nyepelek kiai karo kiai sepuh. Justru beliau-beliau senajan kiai kampung ketika berdoa tembus langit itu opo meleh sampai pendiri-pendiri NU. Maka saya harap sholawatan silahkan tetap jalan. Oh ya, tepuk tangan dulu, nggak masalah, monggo. Jenengan badhe seboyeh lek sholawatan tekan subuh 4:30 ya silahkan monggo. Tapi ketika ada seorang kiai, apalagi kiai sepuh yang ceramah, didangetaken kanthi sabar sakwetawis. Justru panjenengan malah justru lagi karo ngaji golek ngilmu. Jarang-jarang kiai sepuh kok sampai kerso hadir rawuh tenggene langsung ting masyarakat. Maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres atas beliau. Alhamdulillah saya diizinkan silaturahim dengan seluruh warga Klaten. Saya minta tepuk tangan sepinanali untuk Kapolres kita, Bapak Kapolres Bapak Haji Warsono beserta seluruh anggota Polres Kabupaten Klaten yang telah bertugas dengan baik mengadakan pengajian, sholawat sareng dan doa bersama lintas agama untuk damainya pilkada baik wonten ing Jawa Tengah khususipun wonten ing Klaten. Mudah-mudahan kita yang hadir mriki ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat, umur yang barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yusok kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Terima kasih Ibu Bupati, Ibu Hajah Sri Mul Yani SMMSI yang hadir secara langsung. Tadi mau pamit kondur, akhirnya nggak jadi kondur, ora kepenak karo Kaji Warsono. Pak Kapolres, terima kasih Bapak. Saya diberikan kesempatan silaturahim. Al Habib Rifki, Gus Hanafi, Kiai Haryoto matur nuwun sangat rawuh. Pak Dandim pun kondur sama Pak Dandim.
Oh, saya kira kondur Pak Dandim. Mohon sewu Pak Dandim juga terima kasih. Forkompinda dan seluruh keluarga besar Polres Klaten matur banun sangat. Sumangga saya kembalikan kepada muqassimul auqat pembawa acara. Sedaya lepat nyaki papunten usikum menat sibitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مبروك ألف مبروك